A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih berkata, hatimu akan hidup jika nafsumu telah mati atau tunduk. Engkau akan kembali kepada makhluk jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, agar engkau dapat membangun dan mengembalikan mereka kepadanya. Kehidupanmu di dunia dan di akhirat akan Dia seimbangkan, sehingga dari keduanya, yakni dunia dan akhirat, engkau dapat mengambil bagianmu. Dia akan menjadikan dirimu mampu menghadapi kerasnya hati manusia dan menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mengajak mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau cukup berada di dekatnya dan bebas dari selain Dia jika engkau tidak menghendaki keadaan seperti itu. Setelah mendapatkan Sang Pencipta, engkau tentu tidak berharap kepada makhluk lagi, karena Dialah yang mengadakan sesuatu dari yang tiada. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah yang mengadakan segala sesuatu, dan Dialah yang ada setelah segala sesuatu tidak ada. Sadarilah bahwa dosa-dosamu seperti hujan, maka untuk menebusnya bertaubatlah setiap saat. Sungguh celaka, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah engkau remehkan. Engkau adalah orang yang jahat. Engkau adalah orang yang hanya mengikuti syahwat. Engkau perlu pelajaran karena engkau telah jatuh terperosok. Perhatikanlah kubur. Bertanyalah kepada penghuni kubur dengan bahasa iman. Mereka tentu akan menceritakan tentang keadaan mereka kepadamu. Bukankah engkau telah mengakui kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan para walinya, wahai gulam? Sungguh, aku hanya mengajakmu. Aku tidak menceritakan keadaanmu dan menjelekkan dirimu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, aku hanya ingin memperhatikanmu terhadap orang-orang munafik yang suka berbohong dalam ucapan dan perbuatan mereka. Sungguh, aku ingin mengobati mereka. Ketahuilah bahwa aku dapat memperhitungkannya karena aku telah memperhitungkannya berulang-ulang. Engkau telah membikin adonan amalmu tanpa garam, wahai penghuni bumi. Kemarilah engkau, ambillah garam itu untuk adonan amalmu. Majulah wahai pembeli garam. Engkau telah diombang-ambingkan oleh kemunafikanmu, wahai orang-orang munafik. Tidak lama lagi kemunafikanmu akan memasukkanmu ke dalam neraka. Hatimu akan bersih jika engkau menyucikan hatimu dari kemunafikan. Anggota badanmu akan ikut bersih jika hatimu telah bersih. Hati berfungsi sebagai pemelihara anggota badan, maka anggota badan juga ikut lurus jika hati telah lurus. Keadaan seorang mukmin akan menjadi sempurna jika hati dan anggota badannya telah lurus, sehingga dia akan mampu memelihara keluarga, tetangga, dan masyarakatnya sesuai dengan kekuatan imannya dan sesuai dengan kedekatannya kepada Tuhannya. Pamornya tentu akan menjulang. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takutlah kepadanya, wahai gulam. Hendaknya engkau melaksanakan hukumnya. Amalkanlah hukum darinya dan berikanlah haknya, karena sesungguhnya Dia telah menugaskanmu agar menjalankan hukumnya serta mempelajari ilmunya.
Jika engkau mengamalkan hukum ini, berarti engkau telah mengambil suatu amal dengan tanganmu sendiri yang akan menghantarkanmu ke hadapannya. Engkau akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya, dan engkau akan bersama makhluk dengan perintahnya, karena dia mengajarimu ilmu yang belum engkau ketahui. Sungguh, langkah yang pertama itu belum engkau jalankan. Lalu bagaimana mungkin engkau menginginkan langkah yang kedua? Engkau baru bisa melangkah yang kedua jika langkah pertama telah dilakukan. Apakah yang engkau temui, wahai gulam? Perhatikanlah bagaimana engkau berjumpa dengan guru. Hendaknya engkau kembali ke belakang, dan hendaknya engkau menjadi orang yang berakal. Hendaknya engkau mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, dan hendaknya ikhlas dalam beramal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tafaqquh summa atazil." Dalamilah, kemudian menyendirilah. Orang beriman adalah orang yang mau belajar sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Orang beriman adalah orang yang menyendiri dari makhluk karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah mengenal siapakah sesungguhnya makhluk itu, maka dia tidak menyukainya. Dan karena dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencintainya dan mau berbakti kepadanya. Ketika dia diikuti makhluk, dia justru menghindar dari mereka, karena yang ia cari bukan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada bahaya atau manfaat, bahkan tidak ada kebaikan atau keburukan di tangan mereka. Kalaupun ada, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dari mereka. Ia juga mengerti bahwa berjauhan dari mereka itu lebih baik daripada berdekatan dengan mereka. Ia adalah orang yang kembali kepada pohon dan meninggalkan cabangnya. Ia tahu bahwa cabang itu banyak, sedang pohon itu hanyalah satu. Maka ia berpegang pada pohon saja. Ia berpikir dengan sungguh-sungguh, sehingga ia mengetahui bahwa berdiri di pintu yang satu itu lebih baik daripada berdiri di banyak pintu. Ia berdiri tegak di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang kepadanya. Seorang mukmin yang yakin, ikhlas, dan berakal sesungguhnya telah diberi kesempurnaan, sehingga ia meninggalkan manusia dan memilih berjauhan dari mereka. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.